Halo, nama saya Nur Agustinus. Saya dari Beta UFO Indonesia. Saya akan membawakan presentasi saya yang pernah saya bawakan di acara SETI Conference di Yogyakarta 20 Juli 2016 lalu. Kalau kita lihat di gambar ini, yaitu gambar ilustrasi tentang galaksi kita, yaitu Bima Sakti atau Milky Way, maka kita bisa melihat bahwa kita hanyalah sebagian kecil dari alam semesta ini, di mana kita yang ada di planet bumi ini memiliki sebuah kehidupan, dan salah satunya adalah kita sebagai manusia, makhluk cerdas di alam semesta ini. Tentunya kita bertanya-tanya juga apakah hanya kita sendirian yang ada di alam semesta ini. Nah, presentasi ini saya bawakan dengan dasar bahwa kita berusaha mencari teman atau mencari adanya kehidupan cerdas di luar sana, di mana supaya kita tidak merasa sendiri di alam semesta ini. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita melakukan program-program SETI di mana kita mengirimkan atau mencoba mendengar sinyal-sinyal dari luar angkasa, ternyata sebetulnya dalam sejarah kita telah terjadi berbagai fenomena penampakan UFO, yaitu Unidentified Flying Object. UFO adalah benda-benda terbang aneh yang kita duga bahwa ada hubungannya dengan pendatang dari luar angkasa. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mencari di luar sana kalau seandainya mereka sebenarnya sudah mendarat atau ada di halaman belakang kita sendiri. Memang kurang begitu menarik kalau kita misalnya hanya membahas tentang penampakan UFO. Penampakan UFO bisa terjadi di mana saja. Ada banyak catatan, laporan, bahkan video, foto, dan sebagainya tentang penampakan UFO. Namun saya ingin membawakan presentasi saya ini dalam bentuk sebuah kronologi atau timeline, di mana kita melihat adanya rangkaian-rangkaian peristiwa di dunia ini yang berkaitan dengan fenomena UFO, supaya kita bisa mengetahui apa agenda mereka, apa yang terjadi sesungguhnya, dan kita bisa menarik setidaknya kemungkinan sebuah kesimpulan agar kita lebih memahami apa yang terjadi sebenarnya. Penampakan UFO sudah terjadi sejak lama, yaitu setidaknya menurut catatan pada tahun 1878. Saat itu di Denison, Texas, terlihat adanya sebuah piring terbang sedang melayang di siang hari. Dan pada tahun 1874 hingga 1887, banyak sekali laporan-laporan tentang pesawat berbentuk piringan yang diamati di angkasa Amerika Serikat. Dan yang menarik adalah pada tahun 1887, Presiden Grover Cleveland membuat sebuah komite rahasia untuk menyelidiki fenomena ini. Jadi misteri atau objek misterius ini ditanggapi serius oleh Presiden Amerika Serikat waktu itu. Bahkan pada tahun 1897, menurut berita lokal, telah terjadi sebuah kecelakaan benda terbang aneh di sebuah pertanian di Aurora, Texas, di mana diketemukan juga pilotnya telah meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman di Aurora. Jadi kalau kita lihat bahwa peristiwa ini sudah lama terjadi, dan tentunya ini bisa menyangkal bahwa UFO itu adalah kendaraan rahasia atau pesawat rahasia milik Amerika Serikat, karena pada tahun-tahun itu masih belum secanggih itu teknologinya. Dan pada tahun 1908, tepatnya tanggal 30 Juni, telah terjadi sebuah ledakan hebat di Tunguska. Kita akan mencoba lihat nanti rangkaian-rangkaian peristiwa ini. Kemudian pada tahun 1915, pada saat Perang Dunia Pertama terjadi, ada sebuah resimen dari Angkatan Darat Inggris, yaitu tiba-tiba saja hilang ketika mereka sedang mendaki sebuah bukit atau ingin merebut sebuah bukit di dekat Gallipoli. Kejadian itu menyebabkan sekitar 800 tentara yang masuk dalam sebuah awan berbentuk lentikular
dan mereka hilang dan tak pernah diketemukan lagi. Di 800 orang ini benar-benar hilang secara misterius. Nah, pada tahun 1917 ada sebuah peristiwa yang tidak bisa dilupakan, yaitu yang dikenal dengan nama Fatima Sighting. Fatima Sighting adalah sebuah penampakan yang lebih dikenal di kalangan umat beragama Katolik, yaitu yang disebut sebagai penampakan Bunda Maria. Saat itu di Fatima, Portugal, ada 3 orang anak yang bernama Lucia, Francisco, dan Jacinta. Mereka melihat penampakan sinar yang berkilau-kilau dan berputar-putar, dan lalu mereka juga melihat adanya sosok perempuan cantik bercahaya, di mana mereka menyebut atau mengatakan itu sebagai Bunda Maria. Di kalangan pengamat UFO, peristiwa ini sebetulnya merupakan peristiwa yang sangat mirip dengan kejadian penampakan dan boleh dibilang perjumpaan langsung dengan makhluk dari dunia lain. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1917 di Fatima, Portugal. Ini bisa jadi merupakan semacam first contact atau kontak pertama yang diamati pada abad modern. Lalu beberapa peristiwa lain di tahun 1932 ada beberapa kontakti atau orang yang mengaku kontak dengan makhluk dari luar angkasa, yaitu antara lain misalnya Leo Dorsac dan Michael, keduanya bersaudara, di mana mereka melihat UFO dan mendarat di sekitar rumahnya di Montana dan lalu menjalin hubungan yang cukup panjang dengan mereka. Demikian juga Howard Mengers mengisahkan atau mengaku telah menjadi kontakti dengan seorang perempuan yang cantik berusia kira-kira 25 tahun yang duduk di atas sebuah batu dan mengatakan bahwa dia berasal dari planet Venus. Jadi ini ada rangkaian-rangkaian peristiwa perjumpaan yang nampaknya merupakan kelanjutan-kelanjutan dari Fatima Sighting, yaitu perjumpaan dengan pendatang dari dunia lain. Lalu pada tahun 1933 sampai 1934, 2 tipe alien mencoba melakukan kontak dengan pemerintah Amerika Serikat. Hal ini kita bisa temukan informasinya di berbagai situs di internet dan juga situs-situs yang cukup kredibel di kalangan pengamat UFO. 2 tipe ini adalah, pertama adalah Pleiadians, yang disebut sebagai Pleiadians, atau beberapa pengamat UFO menyebutnya sebagai White Tall Aliens. Jadi aliens jangkung yang berkulit putih. Pleiadians ini menawarkan teknologi pada Amerika Serikat, dan sebagai pertukarannya adalah mereka bisa menguasai ruang angkasa bumi tanpa diganggu, termasuk untuk membangun pangkalan bawah tanah di berbagai gurun serta Antartika. Sementara yang tipe yang kedua adalah The Greys, yaitu menawarkan hampir sama, yaitu teknologi juga, namun dengan pertukaran, yaitu melakukan upaya rekayasa genetika atau eksperimen terhadap manusia melalui proses penculikan.
Namun penculikan ini disepakati bahwa orang yang diculik itu tidak sadar bahwa mereka diculik, artinya memorinya memang sengaja dihapus. Pada tahun 1934, tepatnya 11 Juli, perjanjian pertama atau awal antara makhluk ekstraterestrial ini, yaitu Small Grace, dengan pemerintah Amerika Serikat itu dijalin. Jadi mulai ada kerjasama. Artinya apa? Pemerintah Amerika Serikat memilih kerjasama kepada The Grace daripada White Tall Aliens atau Pleiadians. Nah, ini dilakukan di bawah kepemerintahan Presiden Franklin Delano Roosevelt dan dilakukan di atas kapal perang yang sedang berlabuh di Balboa, Panama. Karena keadaan ini, jadi di mana Amerika lebih memilih The Grace daripada Pleiadians, maka dikabarkan pada tahun 1934 itu juga Pleiadians pergi ke Jerman untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pemerintah Jerman waktu itu, yaitu yang berkuasa adalah Nazi. Adalah menarik ketika kita melihat kelanjutannya, yaitu di tahun 1936 sampai 1937 banyak sekali penampakan UFO di Skandinavia, yaitu terjadi yang disebut dengan wave of UFO sighting, jadi gelombang penampakan UFO. Pada tahun 1936 juga, seorang penulis Jerman bernama John van Helsing mengatakan bahwa telah menemukan piring terbang yang jatuh atau mengalami kecelakaan di Black Forest dekat Freiburg, dan ini membuat tentara pihak Jerman, termasuk juga para ilmuwannya, bisa melakukan upaya transfer teknologi, jadi mengambil teknologi yang diketemukan dari pesawat itu dan memberikan informasi itu secara bersama-sama dengan sebuah masyarakat rahasia di sana atau secret society di sana yang disebut dengan nama Vril Society, yang juga melakukan upaya-upaya kontak dengan makhluk dari dunia lain secara channeling. Hasil daripada informasi-informasi dan teknologi ini yaitu mulai dibangunnya sebuah proyek yang bernama Haonebu. Pada tahun 1938 di Amerika ada sebuah siaran radio, yaitu sebuah siaran berupa drama tentang keadaan jika diserang oleh makhluk dari luar angkasa. Kita kenal bahwa saat itu ada sebuah penulis yaitu Orson Welles, di mana membuat sebuah drama tentang War of the Worlds. Drama ini begitu terkesan realistisnya sehingga warga Amerika saat itu benar-benar panik ketika mendengarkan adanya serangan dari aliens. Ada dugaan bahwa memang drama ini semacam eksperimen yang dilakukan oleh pemerintah Amerika seandainya warga dunia atau paling tidak warga Amerika Serikat mengetahui adanya makhluk dari luar angkasa. Nah, pada tahun 1941, 7 tahun setelah perjanjian itu dibuat, Grace ini kemudian mendekati pemerintah Jerman dan kerjasama juga mulai dilakukan. Mereka menawarkan sistem atau teknologi mind control atau kontrol pikiran dan teknologi-teknologi lain, di mana lebih berkaitan pada masalah eksperimen pada genetika. Di Amerika Serikat sendiri, pada tahun 1943 kita mencatat adanya sebuah eksperimen, yaitu Philadelphia Experiment. Philadelphia Experiment ini adalah sebuah eksperimen yang diduga dengan menggunakan teori-teori atau teknologi Tesla, di mana
berhasil membuat sebuah kapal, yaitu Eldridge, itu bisa menghilang atau bahkan pindah secara waktu atau dimensi. Nah, pada tahun 1944 sampai 1945, banyak sekali pilot-pilot, baik itu pilot dari pihak sekutu Amerika Serikat, baik dari Jerman maupun dari Jepang, melaporkan telah melihat adanya Foo Fighters. Foo Fighters artinya sebuah objek yang terbang, dan Foo artinya api, jadi seakan-akan seperti bola api terbang membuntuti atau mengikuti pesawat-pesawat mereka. Nah, anehnya atau menariknya adalah pilot-pilot Amerika menduga atau pilot-pilot sekutu menduga bahwa Foo Fighters ini adalah dari pihak Jepang atau dari pihak Jerman, sementara dari pihak Jerman juga mengira bahwa pesawat-pesawat aneh ini dari pihak sekutu. Jadi hingga saat ini Foo Fighters ini tidak diketahui milik siapa. Lalu kita tahu bahwa pada tahun 1945 Amerika menjatuhkan bom atom pertama kalinya di Hiroshima, Jepang. Lalu setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat membuat sebuah proyek yang namanya atau Operation Paperclip, di mana sekitar 1.500 orang Jerman, terutama ilmuwan dan para insinyurnya serta teknisinya, dibawa ke Amerika Serikat. Sebagian juga dibawa ke Uni Soviet sebenarnya. Nah, kita tahu bahwa ilmuwan-ilmuwan antariksa seperti Wernher von Braun dari Jerman juga kemudian bekerja di NASA Amerika. Nah, kejadian-kejadian berikutnya adalah pada tanggal 5 Desember 1945 tercatat sebuah peristiwa yang boleh dibilang misterius, yaitu Flight 19, di mana ada 5 pesawat Grumman TPM Avenger Torpedo Bombers tiba-tiba hilang di atas perairan Bermuda. Nah, ini kemudian mulailah kita mengenal ada istilah Bermuda Triangle atau segitiga Bermuda yang sangat misterius dan melenyapkan banyak kapal dan banyak pesawat. Ada dugaan bahwa peristiwa hilangnya pesawat ini bukan karena faktor alam, tetapi ada hubungannya dengan makhluk-makhluk dari dunia lain atau kemungkinan juga aliens. Ini bisa kita amati karena pada tahun 1946 sampai 1947 ada sebuah ekspedisi militer Angkatan Laut besar-besaran yang salah satunya dipimpin oleh Admiral Richard Ebert yang membawa 4.000 tentara ke Antartika. Jadi ini adalah sebuah operasi militer yang dikenal dengan nama Operation High Jump. Nah, pada bulan Februari 1947, Admiral Byrd melihat ada pesawat-pesawat aneh yang bentuknya seperti piring dan ada juga semacam dia mendeteksi adanya radioaktif serta bertemu dengan makhluk-makhluk yang menyerupai manusia di kawasan asing tersebut. Jadi kalau kita amati peristiwa hilangnya pesawat di segitiga Bermuda dengan Operation High Jump ini, seakan-akan mungkin tidak ada hubungannya, tetapi sangat mungkin bahwa operasi militer ini dilakukan setelah Amerika melihat pesawat-pesawat militernya hilang di segitiga Bermuda. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, atau masih di tahun yang sama, yaitu 1947, mulai banyak
insiden-insiden atau peristiwa penampakan UFO di Amerika Serikat. Jadi kalau kita amati media di Amerika Serikat waktu itu, di bulan-bulan awal tahun 1947, banyak sekali penampakan UFO dilaporkan, termasuk diantaranya adanya insiden di Pulau Mauri, di mana ada UFO yang kemudian mengeluarkan benda-benda tertentu yang membuat beberapa kapal terbakar. Lalu ada juga peristiwa di mana Kenneth Arnold, seorang penerbang, melihat adanya piring terbang, dan disitulah istilah flying saucer dimulai, karena Kenneth Arnold mengatakan telah melihat adanya benda-benda terbang yang terbangnya mirip piring kalau dilemparkan di atas air. Lalu sebuah insiden yang sangat terkenal hingga saat ini, yaitu terjatuhnya sebuah pesawat asing di Roswell. Nah, pemerintah Amerika Serikat sendiri di bawah kepemimpinan Presiden Harry S. Truman pada tanggal 24 September 1947 mendirikan atau membentuk sebuah komite rahasia yang terdiri dari ilmuwan, pemimpin militer, dan juga pejabat-pejabat resmi pemerintah, dibentuk dalam sebuah komite yang bernama Majestic 12 atau lebih dikenal dengan MG-12. Ini karena keanggotanya adalah 12 orang. Dan tugas utamanya adalah memfasilitasi recovery dan investigasi dari pesawat asing. Pada tahun yang sama juga, yaitu 1947, pada tanggal 30 Desember, Mayor Jenderal R.C. Craigie, Direktur dari Research and Development, juga mulai membentuk yang namanya Project Science atau Project Saucer. Project Science ini secara resmi adalah sebuah organisasi atau semacam komite di mana mereka melakukan penyelidikan terhadap fenomena-fenomena UFO, dan ini berada di bawah Angkatan Udara Amerika Serikat dan aktif hingga setahun kemudian, sehingga pada tahun 1948. Kalau kita lihat dari awal, ada pesawat yang hilang di segitiga Bermuda, kemudian adanya Operation High Jump di Antartika di tahun berikutnya, dan pada tanggal 7 Januari 1948 ada peristiwa yang cukup mengenaskan, yaitu Kapten Thomas Mantle ketika mengejar sebuah benda terbang aneh kemudian mengalami sebuah kecelakaan dan akhirnya jatuh dan tewas. Di pesawatnya diketemukan beberapa lubang-lubang kecil yang diduga mungkin mengalami tembakan atau konflik dengan benda terbang aneh tersebut. Sementara pihak pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa Thomas Mantle mengejar planet Venus. Tentunya ini menjadi pertanyaan, apakah seorang pilot berpengalaman seperti Kapten Mantle tidak bisa membedakan planet Venus dengan objek terbang yang dikejarnya. Dan kita tahu bahwa pada tanggal 1 Oktober tahun 1948, Letnan George F. Gorman juga melakukan atau mengalami sebuah dogfight. Dogfight adalah pertempuran udara dengan sebuah UFO juga, dan ini dipublikasikan secara luas. Kita bisa membaca berita-beritanya di media. Lalu pada tahun 1948 hingga 1952, Project Science ini diganti nama menjadi Project Grudge, atau juga kemudian menjadi Project Blue Book, yang tetap ditangani oleh pihak Amerika Serikat melalui Angkatan Udaranya, dan menetapkan benda-benda terbang aneh ini sebagai benda-benda
yang harus ditanggapi secara serius karena dianggap berbahaya. Lalu menurut sebuah informasi juga, pada tahun 1949 di Groom Lake telah mulai dibangun atau dibuat sebuah pesawat mirip piring terbang yang diduga dibuat berdasarkan teknologi piring terbang atau UFO yang jatuh, yaitu tipe S4 atau Saucer Flats, dan ini jenis merupakan Pleiadian Beam Ship Type 2 atau tipe yang kedua. Nah, kalau kita lihat mengapa yang dibuat pada tahun 1949 ini adalah pesawat tipe beam ship-nya Pleiadians, padahal kita tahu ada dua tipe aliens waktu itu, yaitu tipe Grace dan tipe Pleiadians atau White Tall Aliens. Kita tahu juga bahwa White Tall Aliens ini kemudian pergi ke Jerman, dan kemudian pihak Jerman membuat yang namanya Haunebu, di mana Haunebu ini sendiri bentuknya juga seperti piring terbang. Nah, di sini kita bisa lihat jangan-jangan ada kemungkinan bahwa pesawat asing yang jatuh di Roswell atau di berbagai tempat, ataupun yang mungkin berhasil ditembak atau mungkin jatuh karena sebab lain, adalah milik dari White Tall Alien atau Pleiadians, sebab bentuk pesawatnya adalah piring. Jadi kita memang belum bisa mengetahui secara pasti bentuk pesawat yang dimiliki oleh The Grace. Ini juga berkaitan dengan Operation High Jump, di mana juga Admiral Byrd menemukan atau melihat piring-piring terbang di Antartika. Jadi seakan-akan kita bisa melihat bahwa ada konflik antara pihak Pleiadians ini dengan pihak Amerika Serikat. Kemungkinan karena pihak Pleiadians ini mengadakan kerjasama dengan pihak Nazi waktu itu. Tapi itu adalah sebuah spekulasi yang mungkin kita harus analisis lebih lanjut. Lalu pada tanggal 19 Juli tahun 1952, mulai ada gelombang penampakan UFO di Amerika Serikat. Jadi waktu itu Bandara Nasional Washington dan juga pangkalan Angkatan Udara Andrews itu menangkap sejumlah UFO terbang dan kemudian mengitari gedung Kapitol Amerika. Nah, ini disusul bahwa pada tanggal 28 Juli 1952, jadi sekitar 1 minggu kemudian, Angkatan Udara Amerika Serikat memerintahkan semua jet tempurnya untuk menembak jatuh piring terbang. Dan perintah ini sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh juru bicara Angkatan Udara Amerika Serikat. Ini juga kita bisa lihat di berbagai media waktu itu. Lalu pada tahun 1952 juga, pada 4 November, Presiden Truman membuat sebuah agen, jadi Super Secret National Security Agency (NSA), dan membuat juga perintah eksekutif yang rahasia, di mana masalah UFO ini ditangani benar-benar secara serius. Kita tahu bahwa pada tanggal 4 April tahun 50, Truman pernah berkata, "Saya dapat meyakinkan kalian bahwa piring terbang ini adalah nyata dan tidak dibuat oleh kekuatan apapun dari bumi." Ini dikatakan oleh Presiden Harry S. Truman 4 April 1950 di saat konferensi pers di White House.
Lalu pada tahun 1953, jadi setahun setelah 1952, mulai adanya atau pertama kalinya dilaporkan adanya Man in Black. Kita tahu Man in Black ini adalah semacam agen rahasia yang tidak diketahui apakah ini manusia atau aliens, yang berusaha membungkam para saksi-saksi penampakan UFO. Mereka lebih dikenal dengan istilah The Silencers atau pembungkam. Tahun 1953 ada sinyal atau objek di luar angkasa yang dideteksi oleh para astronom, di mana objek ini menuju ke bumi. Mulanya ini dikira semacam komet atau asteroid, tetapi ternyata dari radio komunikasinya itu diduga kuat bahwa ini adalah sebuah pesawat luar angkasa. Lalu Presiden Eisenhower berusaha untuk melakukan kontak. Jadi sebelumnya para ilmuwan ini juga diminta untuk berusaha mendapatkan kontak dengan para pendatang dari luar angkasa ini untuk melakukan bagaimana memproses sebuah adanya pertemuan kontak face to face dengan alien. Pada tahun 1954, pada bulan Februari sekitar tanggal 20-21, Presiden Eisenhower melakukan kontak pertama dengan ekstraterestrial di pangkalan Angkatan Udara Edwards di California. Ini diduga mereka melakukan kontak dengan White Tall Aliens, jadi jenis yang sama dari Pleiadians. Kerjasama ini disebut dengan Greada Triati. Jadi terjadi proses transfer teknologi juga. Pada bulan Mei 1954, di pangkalan Angkatan Udara Holloman, Amerika Serikat juga melakukan kerjasama dengan Gray. Jadi di sini terlihat bahwa Amerika melakukan kerjasama dengan kedua belah pihak, di mana terjadi pertukaran untuk teknologi anti gravitasi, logam-logam, campuran logam, dan juga teknologi-teknologi lain di mana dimungkinkan adanya teknologi free energy dan sebagainya, termasuk juga teknologi-teknologi aplikasi di bidang kedokteran. Namun pada tahun 1955, pemerintah Amerika Serikat mulai merasa bahwa aliens ini mulai melanggar perjanjian, di mana dilaporkan banyak sekali kontak-kontak atau penculikan-penculikan terhadap manusia yang dilakukan oleh aliens tapi tidak dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Namun kondisi ini agak susah atau sulit untuk diatasi oleh pemerintah saat itu. Lalu pada tahun 1956, menurut salah satu informasi, ada kunjungan grup aliens yang lain, yaitu yang disebut dengan Etherians. Mereka mengingatkan atau memberikan peringatan bahwa Xenovians itu hostile, jadi artinya berbahaya, dan berusaha secara genetik melakukan rekayasa untuk keperluan-keperluan mereka sebetulnya. Jadi tidak hanya sekedar untuk eksperimen, tapi memang ada tujuan-tujuan atau agenda lain. Menurut mereka bahwa mereka bersedia membantu kita kalau kita bersedia juga untuk menghancurkan senjata-senjata nuklir kita. Tetapi kita rupanya, pemerintah Amerika waktu itu rupanya menolak, dan kemudian mereka juga meninggalkan kita. Tapi konon diberitakan juga bahwa mereka meninggalkan sebuah alat komunikasi. Jika seandainya kita berubah pikiran, silakan mengontak mereka kembali. Lalu pada tanggal 6
16 Maret 1957 hingga tahun 1960, pihak Amerika Serikat khususnya Pentagon mendapat kunjungan dari makhluk yang mengaku dari planet Venus, yaitu Valiantor. Kita tidak tahu siapa Valiantor ini selain disebutkan berasal dari Venus. Dia mengatakan bahwa dari dalam planet Venus, jadi bukan tinggal di permukaan, tapi tinggal di bawah tanahnya, dan bekerja sama dengan Pentagon untuk kurun waktu sekitar 3 tahun. Namun dari laporan-laporan yang lain bahwa dikatakan bahwa Valiantor ini sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat sejak tahun, bahkan mungkin sejak tahun 40-an. Disebutkan juga ada yang mengatakan bahwa Valiantor ini termasuk jenis dari White Tall Aliens. Pada tahun 1958 sampai 1962, pihak Amerika maupun Uni Soviet waktu itu mulai mengadakan eksperimen, yaitu melakukan peluncuran rudal-rudal balistik dan menembakkan senjata nuklirnya ke atmosfer. Ini disebut dengan eksperimen High Altitude Nuke Explosion. Kita tidak tahu apa tujuan dan misinya, tapi apakah ini berkaitan dengan upaya pembersihan benda-benda terbang aneh atau sisa-sisa dari pesawat asing yang ada di sekitar planet Bumi. Tentunya ini menjadi spekulasi juga, namun secara tidak langsung kita bisa kaitkan dengan perkataan Carl Sagan. Pada tahun 1962, saat Carl Sagan memberikan kuliah di American Rocket Society, Carl Sagan mengatakan bahwa manusia harus siap menghadapi kemungkinan bahwa kita telah dikunjungi oleh makhluk cerdas yang entah datang dari mana di alam semesta ini, dan boleh jadi mereka sudah punya pangkalan di sisi balik bulan. Ini sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan, walaupun saat itu mungkin tidak banyak orang meresponnya. Tapi yang menarik juga bahwa pada tahun 1950-an, Carl Sagan ini bekerja untuk proyek militer Amerika Serikat. Waktu itu Carl Sagan masih muda. Proyeknya ini cukup mengejutkan, yaitu sebuah proyek untuk meluncurkan nuklir ke bulan yang disebut dengan proyek A119. Jadi kalau kita lihat bagaimana hubungannya, kita bisa mungkin merangkai-rangkai atau membuat kesimpulan. Pada tahun 1960, proyek OSMA mulai diluncurkan, yaitu proyek OSMA ini diinisiasi oleh Frank Drake dari Cornell University, yaitu merupakan awal dari proyek SETI, Search of Extraterrestrial Intelligence. Dari proyek di mana kita mulai berusaha mendengarkan adanya sinyal-sinyal dari bintang lain. Kita tahu bahwa pada tahun 61 mulai terjadi banyak sekali kasus-kasus penculikan oleh aliens yang dipublikasikan, diawali oleh peristiwa yang dialami oleh Barney and Betty Hill. Menurut laporan dari Alternative 3, sebuah video yang tiba-tiba muncul, yaitu pada tahun 62, ternyata sudah pernah ada pesawat rahasia yang dari Pentagon mendarat di Mars, dan ada videonya.
Ini mungkin kalau kita kaitkan dengan peristiwa semula, yaitu adanya makhluk yang mengaku dari Venus, yaitu Valiantor yang datang ke Pentagon. Bukan hal yang mustahil kalau seandainya ada orang-orang dari Pentagon yang sudah pernah ke planet Mars dengan pesawat atau wahana antariksa milik para aliens tersebut. April tanggal 24 tahun 64 dilaporkan ada 3 piring terbang di pangkalan Angkatan Udara Holoman, dan ada rumus yang mengatakan bahwa mereka mendarat lalu berusaha untuk melakukan kontak juga dengan pemerintah setempat. Kemudian tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 65, pihak PBB mulai secara serius menangani masalah UFO. Sekjen PBB waktu itu, Yutan, memiliki sebuah kepedulian serius dengan adanya fenomena ini dan mulai melihat bahwa fenomena ini bisa menjadi ancaman yang serius bagi dunia. Lalu pada tanggal 18 Juni tahun 67, Sekjen PBB Yutan juga secara pribadi menghubungi Dr. J. Allen Hynek, di mana Dr. J. Allen Hynek ini adalah konsultan dari Project Blue Book, pernah juga datang ke Indonesia atas undangan Bapak Adam Malik untuk bertemu dengan para pejabat militer Angkatan Udara khususnya di Indonesia tahun 76. Kemudian ada pernyataan yang menarik dari J. Allen Hynek pada tahun 1977 di sebuah media dan juga ditulis di bukunya, yaitu bahwa makhluk-makhluk dari luar angkasa ini atau makhluk-makhluk UFO ini itu kemungkinan besar datang dari dimensi lain atau parallel dimension. Jadi memang ada hipotesis di mana hipotesis ekstraterestrial atau ETH, yaitu extraterrestrial hypothesis, di mana menduga bahwa pendatang ini dari luar angkasa, luar bumi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa UTH, jadi ultra terrestrial hypothesis, di mana pendatang-pendatang ini bukan dari luar angkasa kita, tapi dari dimensi lain. Nah, pada tahun 67 itu juga mulai maraknya terjadi peristiwa cattle mutilation atau mutilasi ternak.
Dan ini kita bisa melihat bahwa kasus-kasus ini begitu seringnya terjadi, di mana organ-organ tubuh ternak itu telah dimutilasi dengan aneh, sehingga fenomena ini juga termasuk misterius, seringkali juga dikaitkan dengan fenomena UFO. Lalu pada tahun 68 sampai 69, pihak Amerika Serikat mulai mengeluarkan pernyataan resminya, yaitu melalui Condon Report, di mana mereka menyangkal adanya UFO. Ini berkelanjutan dengan pada tanggal 30 Januari tahun 1970, Project Blue Book resmi ditutup. Tahun 70 juga, bulan April, kita tahu bahwa Apollo 13 gagal mendarat di bulan. Kita tidak tahu kenapa gagalnya, tapi yang pasti resmi adalah adanya kegagalan dalam pesawatnya. Tetapi apakah ini juga berkaitan dengan adanya sesuatu di tahun-tahun 70-an ini, tentang pertama mulai maraknya cattle mutilation, mulai maraknya alien abduction, mulai disangkalnya tentang UFO, tapi juga adanya peristiwa-peristiwa yang kita bisa menduga mungkin saling berkaitan. Lalu tahun 71, Carl Sagan, Frank Drake, dan Phil Morrison mulai join dengan ilmuwan Rusia untuk melakukan upaya-upaya pencarian makhluk luar angkasa. Jadi SETI Conference di Byurakan, Armenia, Uni Soviet. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa di antara mereka telah terjadi hubungan baik. Dan ini juga kita bisa lihat pada tahun 75, pada bulan Juli, ada program antariksa antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, yaitu bertemunya atau docking antara Apollo dengan Soyuz. Jadi sebetulnya di level tertinggi mereka, pihak Amerika maupun Uni Soviet telah bekerja sama. Pada tahun 75, PBB kembali membahas masalah UFO. Lalu pada tahun 76, wahana antariksa Viking yang pergi ke Mars melaporkan adanya Face on Mars, atau lebih kenal dengan kawasan Sidonia. Lalu pada tahun 78, Dr. J. Allen Hynek berbicara di PBB, tepatnya pada tanggal 27 November 1978. Ini membuktikan bahwa UFO bukan semata-mata fenomena yang bisa diabaikan begitu saja, bukan semata-mata mitologi atau hantu-hantu modern, tetapi benar-benar sesuatu yang serius. Mungkin banyak orang menyangkal keberadaan UFO, tetapi kita tahu bahwa kita bisa melihat sejarah masalah UFO ini juga dibahas secara serius di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di negara-negara dengan membentuk komite-komite atau badan-badan untuk meneliti, mengamati, mengeksplorasi fenomena ini secara benar-benar serius. Kemudian sebuah laporan dikatakan bahwa pada tahun 1979 terjadi yang disebut Dulce War. Dulce adalah sebuah pangkalan bawah tanah di Amerika Serikat, di mana diduga bahwa di sana ada kerjasama dengan aliens. Lebih tepatnya sebetulnya kerjasama dengan aliens jenis reptilian. Tapi kita tidak tahu apakah reptilian ini hubungannya dengan white tall aliens, dengan grey, bagaimana, kita masih harus cari benang merahnya. Jadi ada konflik dengan aliens di mana telah terjadi tembak-menembak yang menimbulkan korban jiwa juga.
Lalu pada tahun 1982 NASA mulai melakukan upaya SETI dengan the High Resolution Microwave Survey (HRMS). Nah, selanjutnya setelah peristiwa-peristiwa ini, adanya konflik di Drusi, adanya pembicaraan serius di PBB, kita tahu bahwa di bawah pemerintahan Ronald Reagan, pemerintah Amerika Serikat di tahun 1983 memulai program Strategic Defense Initiative (SDI) atau lebih dikenal dengan program Star Wars. Program Star Wars ini diinisiasi pertama kali tanggal 23 Maret tahun 1983. Dikatakan tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya serangan-serangan nuklir, dan dari satelit-satelit yang dipasang di orbit bisa menembak senjata-senjata atau roket-roket itu. Tapi sebenarnya kita ketahui bahwa hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada dasarnya baik-baik saja, karena kita lihat bahwa ada banyak program-program kerjasama di antara mereka. Jadi pertanyaannya adalah, senjata-senjata Star Wars ini ditujukan kepada siapa, untuk mengantisipasi apa, apakah memang kita benar-benar berada dalam risiko serangan dari pendatang dari luar angkasa. Tentunya banyak orang mengatakan bahwa mungkin saja ini sebuah spekulasi yang berlebihan atau jangan terlalu paranoid. Namun kalau kita benar-benar menyimak apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat waktu itu, yaitu Ronald Reagan, pada tanggal 21 September 1987, Reagan mengatakan bahwa perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Jadi artinya apa? Reagan mengatakan bahwa bagaimana peradaban di bumi ini akan cepat punah jika kita menghadapi serangan atau ancaman dari luar bumi ini. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Reagan mengatakan bahwa ternyata alien force ini sudah ada di antara kita. Jadi apakah Reagan ini mengada-ngada, atau mungkin sekali bahwa ini adalah pesan yang secara langsung disampaikan untuk mengingatkan kita bahwa adanya ancaman dari luar angkasa. Ya, terserah, kita bisa mengujinya sendiri, kita bisa menyimpulkannya sendiri. Nah, laporan-laporan yang lain yang mungkin menarik juga adalah yang dikatakan oleh Edward Snowden, di mana Edward Snowden ini membobol dokumen-dokumen Departemen Pertahanan Amerika dan mengatakan bahwa pemerintah Amerika ini sudah lama tahu bahwa UFO ini nyata dan merupakan spesies yang jauh lebih berkembang dari kita manusia. Dikatakan bahwa spesies ini bukan alien, mungkin maksudnya alien ini bukan dari luar angkasa, tetapi dari bumi kita sendiri. Hanya saja lebih maju, only more advanced. Mereka tinggal di sini untuk miliaran tahun dan jauh di depan kita dalam hal perkembangannya. Sehingga agak menarik kalau kita lihat atau kita membaca pernyataan Snowden ini. Jadi adanya makhluk-makhluk yang sangat maju tinggal di bumi. Kita tidak tahu tinggal di mana, apakah di Antartika atau mungkin sesuai dengan teori Hollow Earth, di mana bumi ini berongga atau memiliki lubang-lubang atau pangkalan di bawah tanah, di mana mereka berkembang dan sudah maju, dan kemudian mereka berusaha menjalin kontak dengan kita. Kita sendiri pada tanggal 4 Februari 2008
pernah mengirimkan sinyal, jadi NASA mengirimkan sebuah sinyal keluar angkasa berupa lagunya Beatles, yaitu Across the Universe, ditujukan ke bintang Polaris. Nah, Stephen Hawking sendiri pernah mengatakan bahwa hati-hati kalau kita berusaha menjalin kontak dengan makhluk dari dunia lain, karena jika alien ini mengunjungi kita, hasilnya mungkin tidak jauh berbeda saat atau seperti saat Columbus mendarat di Amerika, di mana kita tahu bahwa itu tidak berlangsung baik bagi orang-orang Amerika atau Indian Amerika waktu itu. Jadi kalau yang dibayangkan atau ditakutkan oleh Hawking adalah jika pendatang-pendatang dari luar angkasa yang sudah sangat maju ini datang ke bumi, mungkin kita sangat-sangat tidak berdaya menghadapi mereka. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita saat ini melakukan program-program SETI, di mana kita berusaha mencari adanya kehidupan cerdas di luar bumi, pertama adalah, memang kita tahu ada dua cara, yaitu kita mengirimkan sinyal atau kita mendengarkan sinyal. Nah, kalau kita mengirimkan sinyal, risikonya memang kita bisa diketahui, walaupun itu katakanlah membutuhkan waktu yang lama, kecuali ada pesawat yang sedang melintas dekat dengan bumi kemudian menangkap sinyal kita. Atau sinyal itu dikirimkan tujuannya bukan sekedar mencari, tapi mungkin kita sedang mencari, meminta pertolongan jika seandainya ada serangan dari dunia lain. Kita ingat tadi bahwa ada sebuah kejadian di mana ada aliens yang disebut Etherians yang mengajak kerjasama dengan kita, tapi kita tolak, namun mereka meninggalkan sebuah alat komunikasi kepada kita, mungkin dengan gelombang-gelombang tertentu, untuk memanggil mereka jika diperlukan. Atau sebetulnya kita ini berusaha membuat program SETI itu untuk mendeteksi adanya komunikasi dari makhluk luar angkasa yang kebetulan sedang mengarah kepada kita. Jadi artinya memang kita agak sulit kalau kita misalnya mendengarkan misalnya dari bintang lain yang jaraknya katakanlah ratusan tahun cahaya, berarti kalau kita menemukan sinyal itu berarti itu sudah dari ratusan tahun yang lalu. Tapi seandainya sinyal itu katakanlah sebuah pesawat yang sedang mendekati planet bumi yang mungkin berjarak saat ini di planet Jupiter atau planet Saturnus, mungkin dengan program-program SETI ini, termasuk SETI at Home, kita bisa segera mendeteksi dan kemudian mengantisipasi kedatangannya mereka. Ya, tentunya kita tidak pernah tahu apa jawabannya, tapi dari berbagai kejadian-kejadian ini, menurut saya, fenomena UFO ini tidak bisa diabaikan. Fenomena UFO ini bukan sekedar halusinasi atau katakanlah semacam ilusi, tetapi dengan adanya pendekatan maupun pembahasan yang serius dari PBB, dari Presiden Amerika Serikat, dan mungkin juga dari negara-negara lain yang tidak tercover oleh media atau terdeteksi oleh para pengamat UFO, maka UFO ini harus ditanggapi secara benar-benar serius. Demikian presentasi yang saya bawakan pada waktu SETI Conference. Sebetulnya dari uraian ini saya berharap bahwa fenomena ini mari kita coba analisis bersama-sama. Apa yang saya sampaikan mungkin juga tidak semuanya benar. Silakan menguji sendiri dari berbagai informasi atau data yang bisa kita temukan. Sekian dari saya, Nur Agus ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.